Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rindra Syafiq Pratama, NIM 2017 40 70 95, dan Pandit Triyudiono dengan NIM 2017 40 70 96 ingin mempresentasikan materi tentang statistika dan peluang dari mata kuliah kajian materi pendidikan menengah pertama. Pertama akan membahas tentang statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan data hasil penelitian. Sementara statistik itu adalah data hasil olahan dan analisis. Data atau bentuk jamak adalah keterangan suatu objek yang diteliti. Data terbagi menjadi dua, yaitu data numerik atau kuantitas dan data kategori atau kualitas. Data numerik adalah data berupa hasil pengukuran dan perhitungan, sementara data kategori adalah data yang bukan merupakan angka. Dalam ilmu statistika itu ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama yang akan diteliti. Sedangkan itu sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keadaan yang benar mengenai populasi yang diteliti. Contohnya itu seperti populasi yang akan diteliti itu misal sekolah menengah atas Tangerang Selatan. Sedangkan sampelnya itu hanya diambil beberapa kelas dari sekolah menengah atas itu. Dalam statistika itu ada beberapa macam penyajian data. Yang pertama itu tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Di PPT ini contohnya seperti tabel berat badan siswa kelas 4. Contoh yang pertama itu ada berat badan siswa yang 27 kg itu berjumlah ada 3 siswa. Dan seterusnya. Kemudian ada diagram lambang. Diagram lambang atau piktogram adalah menyajikan data menggunakan lambang yang sesuai dengan data, di mana setiap lambang mewakili suatu jumlah tertentu. Dalam PPT ini misal ada dilambangkan dengan sapi, dan sapi itu memiliki keterangan sama dengan 1000 ekor. Contohnya itu tahun 2007 terdapat dilambangkan dengan 7 ekor sapi, menandakan jumlah ekor sapinya itu ada 7.000 sapi. Kemudian ada diagram batang. Diagram batang bisa menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang sebuah batang, maka semakin besar nilai yang diwakilinya. Satu sumbu pada dimensi diagram menunjukkan kategori atau dimensi yang dibandingkan, dan sumbu lainnya mewakili nilai diskrit atau metrik. Kemudian ada diagram garis, adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Setelah itu ada diagram lingkaran, adalah salah satu bentuk dari penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Gambar diagram lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jumlah dalam bentuk persen, lalu diolah menjadi bentuk derajat. Seperti contoh yang ada dalam PPT ini. Pertama itu mencari besaran sudut atau persen yang digunakan agar bisa dimasukkan ke diagram lingkarannya. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Yang pertama itu mean atau rata-rata atau rerata. Merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Rerata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan rata data tunggal dapat dengan cara mencari mean. Mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contoh, hitunglah rata dari data 5, 6, 5, 5, 4, 3, 6. Cara menjawabnya itu pertama, dijumlahkan seluruh data itu, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini jumlah seluruh data itu ada 34. Dibagi dengan banyaknya data ada 7. 34 dibagi 7 menjadi 4,85. Ukuran pemusatan data yang lain ada modus atau MO. Adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar.
Contohnya itu 2, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 6. Dari data tersebut, modus dari data tersebut adalah 5 karena muncul sebanyak 4 kali. Kemudian ada median atau nilai tengah dari data tersebut. Jika data ganjil, maka median berada di tengah data yang telah diurutkan. Contohnya, data seperti berikut ini yang sudah diurutkan. 7, 7, 8, 9, 9. Median dari data tersebut adalah 8 karena berada di tengah-tengah data. Jika data genap, maka median berada di antara dua data paling tengah yang telah diurutkan. Contohnya, data yang telah diurutkan itu 2, 3, 3, 4, 4, 4. Median dari data di atas adalah berada tepat di antara 3 dan 4. Berarti 3 ditambah 4 dibagi 2, hasilnya 3,5. Kemudian ada kuartil. Kuartil adalah aturan membagi data menjadi 4. Kuartil itu ada kuartil bawah diwakili dengan Q 1. Kemudian ada kuartil tengah yang dilambangkan dengan Q 2. Dan ada kuartil atas yang dilambangkan dengan Q 3. Rumus dari kuartil bawah adalah Q 1 sama dengan 1/4 N plus 1. Kuartil tengah diwakili dengan kuartil 2 sama dengan X 1/2 N plus 1. Sedangkan kuartil atas X 3/4 N plus 1. Kemudian ada desil. Desil adalah aturan membagi data menjadi 10. Rumus desil itu dilambangkan dengan DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 2. Contoh data terurut ada data berikut ini. Tentukan desil 5. Data berjumlah 15, maka N-nya itu 15. D5 sama dengan 5 dikali 15 ditambah 1 dibagi 10 karena desil itu membagi data menjadi 10. Menghasilkan 8. 8 itu merupakan letak dari desil 5. Jadi desil 5 itu adalah 7 karena berada di urutan ke-8. Jika data belum terurut, maka data harus diurutkan sesuai nilainya. Kemudian ada jangkauan suatu data. Yang A itu jangkauan data. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan biasa disebut juga range. Jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Contoh, tentukan jangkauan dari data 3, 5, 5, 6, 7, 9. Nilai data tertingginya itu sama dengan 9, sedangkan nilai data terendahnya itu 3. Jadi jangkauannya itu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Yang B ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu didefinisikan sebagai selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Dilambangkan dengan H atau disebut juga hamparan dengan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Yang C ada jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil didefinisikan sebagai setengah kali panjang hamparannya. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang. Peluang merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara menghitung tingkat keyakinan seseorang terhadap terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Dalam peluang terdapat ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, di mana ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang matematika yaitu frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam NK bisa diketahui dengan rumus PK sama dengan NK per NS, dengan K himpunan bagian dari C. Seperti contoh, sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar. Pada pelemparan pertama muncul sisi 2. Kemudian pada pelemparan kedua muncul sisi 5.
peluang muncul sisi 1 pada pelemparan selanjutnya adalah diketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisi-sisi tersebut yang dinamakan dengan ruang sampel. Sedangkan sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing adalah titik sampel. Jadi, jika ditanyakan peluang muncul sisi 1, maka titik sampelnya adalah 1 dan ruang sampelnya adalah 6, sehingga peluangnya 1/6. Rumus untuk peluang suatu kejadian yaitu PK sama dengan NK per NS. Dengan PK merupakan peluang kejadian A, NK titik sampel kejadian A, dan NS ruang sampel kejadian A. Penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Untuk dua buah kejadian yang saling lepas, maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Rumusnya PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya, dua buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4, maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Jumlah ruang sampel yaitu 36. A sama dengan 1 dan B yang muncul mata dadu berjumlah 4 sama dengan 3. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 PA gabungan B sama dengan PA plus PB, di mana PA sama dengan 1/36 ditambah PB 3/36 sama dengan 4/36. Kita sederhanakan menjadi 1/9. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Artinya, ada elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya adalah sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Contohnya, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu bridge secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar KGJ. Kita misalkan dulu jumlah kartu bridge sama dengan NS sama dengan 52. Jumlah kartu hati NA sama dengan 13. Jumlah kartu bergambar NB sama dengan 12. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati, J hati, G hati, dan K hati, maka A dan B tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, di mana PA sama dengan 13/52 ditambah PB 12/52 dikurangi PA irisan B sama dengan 3/52, sehingga menjadi 22/52. Kita sederhanakan menjadi 11/26. Yang ketiga adalah kejadian saling bebas. Dua buah kejadian disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Bisa dituliskan menjadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya, dalam percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Kita misalkan A, kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama, yaitu 2, 4, 6. Maka PA sama dengan 3/6. Misalkan B sama dengan kejadian munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua, sama dengan 3 dan 5. Maka PB sama dengan 2/6.
Karena kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, maka digunakan rumus P A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan dimana PA 3/6 dan dikali PB sama dengan 2/6 menjadi 1/6. Yang terakhir yaitu kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi jika kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya, maka bisa dituliskan menjadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A atau PA irisan B sama dengan PB dikali PA per B. Contohnya, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 buah bola satu persatu tanpa adanya pengembalian, tentukanlah peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua. Kita misalkan pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dari 9 bola yang ada, maka P per M sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua, ada 4 bola hijau dari 8 bola yang tersisa, dengan syarat bola merah telah terambil. Maka P H per M sama dengan 4/8. Karena kejadiannya saling berpengaruh, maka menggunakan rumus P M irisan H sama dengan P M dikali PH per M sama dengan PM 5/9 dikali PH per M 4/8 sama dengan 5/18. Berikut kami berikan beberapa soal. Silahkan teman-teman bisa mengerjakannya. Setelah itu jawaban bisa dikirim lewat Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.